Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Cindra Deva dari kelas 12-3. Apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan siap belajar fisika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bab gelombang elektromagnetik. Nah, seperti apa? Simak terus ya videonya. Jadi, apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat itu biasa disebut dengan istilah gelombang mekanik. Ada pula sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Di antaranya, yang pertama, merupakan gelombang transversal. Yang kedua, merambat tanpa medium. Yang ketiga, cepat rambat sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan atau refleksi, dapat mengalami pembiasan atau refraksi, dapat mengalami pelenturan atau difraksi, dapat mengalami pelanduan atau interferensi, dan yang terakhir, dapat mengalami pengutupan atau polarisasi. Nah, teman-teman sekalian, gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombang. Namun, cepat rambatnya sama, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon, di mana C itu sama dengan lambda dikali F, atau lambda sama dengan C per F, di mana C merupakan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, dan lambda sama dengan panjang gelombang dengan satuan meter, dan F sama dengan frekuensi gelombang dengan satuan meter. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik ya. Semakin besar frekuensinya, justru panjang gelombangnya semakin kecil. Nah, lalu gelombang elektromagnetik itu ada apa saja sih? Nah, teman-teman, di sini ada macam-macam gelombang elektromagnetik. Dari yang paling kiri ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio, dan lain sebagainya. Untuk urutannya, semakin ke kanan dari sinar gamma ke gelombang radio, panjang gelombangnya semakin besar. Nah, ini artinya dari sinar gamma ke gelombang radio yang panjang gelombangnya paling besar adalah gelombang radio, dan yang paling kecil adalah sinar gamma. Sedangkan urutan ke kiri adalah urutan di mana frekuensinya semakin besar. Artinya, frekuensi terbesar adalah sinar gamma, dan frekuensi terkecil adalah gelombang radio. Agar lebih jelas, di sini kita ada cara untuk mengurutkan dari lambda terkecil ke besar atau frekuensi besar ke kecil dengan cara menggunakan jembatan keledai atau singkatan Gruthi-Rada-Teller. Apa itu Gruthi-Rada-Teller? Untuk yang paling kiri itu ada huruf G. Huruf G itu mewakili sinar gamma. R itu merupakan ronsen atau sinar X. U untuk sinar UV. T untuk cahaya tampak, I untuk inframerah, rada itu adalah radar atau gelombang mikro, tele itu merupakan gelombang televisi, dan R itu merupakan gelombang radio. Nah, teman-teman, di sini untuk cahaya tampak ini merupakan cahaya yang biasa kita gunakan untuk melihat, di mana cahaya tampak itu terdiri dari Mejiku Hibiniu. Dari urutan di atas yang Gruthi-Rada-Teller, untuk urutan Mejiku Hibiniu-nya itu kita balik. Jadinya Unibi Hikujime. Artinya apa? Untuk warna merah dan ungu yang frekuensinya paling besar adalah warna ungu. Sedangkan yang panjang gelombangnya paling besar adalah merah. Nah, sobat-sobat sekalian, ciri dari gelombang elektromagnetik itu dia semakin besar frekuensinya, cenderung menyilaukan. Untuk warna merah dan ungu, itu lebih menyilaukan yang warna ungu. Itulah alasannya mengapa lampu belakang kendaraan itu disarankan untuk memakai warna merah. Tujuannya agar dia tidak terlalu menyilaukan pengendara yang ada di belakangnya.
Nah, sobat-sobat sekalian, kita lanjut ke manfaat gelombang elektromagnetik. Apa aja sih manfaat gelombang elektromagnetik itu? Kita mulai dari sinar gamma. Sinar gamma biasa digunakan untuk sterilisasi alat kedokteran. Juga digunakan untuk sterilisasi makanan dan minuman kalengan, membunuh sel kanker, sebagai perunut aliran fluida, misalnya aliran PDAM, untuk mendeteksi kebocoran, kemudian untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Kemudian ada sinar ronsen atau sinar X, manfaatnya yaitu untuk foto ronsen, CT scan, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, analisis struktur bahan, memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Berikutnya ada ultraviolet. Manfaatnya yaitu cahaya matahari untuk produksi vitamin D, fotosintesis, dan lain-lain. Untuk sterilisasi produk industri, pencitraan medis, mengecek keaslian uang, dan digunakan untuk lampu LED atau laser. Nah, kemudian ada cahaya tampak, Magicu Hibinium. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata manusia berupa warna. Kita bisa melihat warna merah, warna biru, dan sebagainya. Itu karena adanya cahaya warna merah, warna biru, dan sebagainya yang dipantulkan ke mata kita. Selanjutnya ada sinar inframerah. Untuk apa sih sinar inframerah itu? Biasanya sinar inframerah itu dimanfaatkan untuk remote control, untuk foto satelit dan luar angkasa, terapi fisik, untuk menyembuhkan cacar dan encok. Kemudian sinar inframerah juga bisa digunakan untuk mendeteksi panas atau thermal, atau mungkin biasa disebut dengan termogan. Kemudian untuk mengeringkan cat kendaraan pada industri otomotif. Selanjutnya ada gelombang radar atau mikro, digunakan untuk komunikasi radar untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat, membantu pengamatan di kapal laut, dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. Selain itu juga digunakan untuk oven microwave dan untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, serta mengukur kedalaman laut. Nah, untuk televisi, sesuai namanya, gelombang ini merupakan gelombang cahaya pada televisi. Nah, untuk gelombang radio, itu biasa digunakan untuk pengiriman pesan kapal selam, transmisi navigasi jarak jauh, siaran radio komersial, siaran radio amatir, komunikasi pesawat dan kapal, serta siaran televisi, atau ultra high frequency atau biasa kita kenal dengan istilah UHF. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat dari gelombang elektromagnetik. Apakah gelombang elektromagnetik juga mempunyai bahaya? Jawabannya adalah iya. Berikut adalah beberapa bahaya yang disebabkan dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dapat menyebabkan kanker kulit. Yang kedua, dapat menyebabkan kanker mata. Yang ketiga, dapat menyebabkan rendahnya produk ganggang. Yang keempat, dapat menghitamkan warna kulit. Yang kelima, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Yang terakhir, menyebabkan kemandulan. Eits, tapi nggak semua gelombang elektromagnetik itu berbahaya ya. Yang dapat menyebabkan kanker kulit, kanker mata, rendahnya produk ganggang, dan menghitamkan warna kulit, serta melemahkan sistem kekebalan tubuh adalah bahaya dari ultraviolet. Sedangkan yang dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia adalah bahaya dari sinar X dan terutama sinar gamma. Dan yang dapat menyebabkan kemandulan adalah sinar gamma. Jadi, kesimpulannya, tidak semua gelombang elektromagnetik itu berbahaya ya. Nah, sobat-sobat fisika, itu tadi sedikit pembahasan tentang gelombang elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.